إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak terasa sekarang kita sudah memasuki penghujung bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tetap hadir di masjid yang kita cintai, Masjid Jami' Husnul Khatimah, untuk sama-sama kita semua melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Yang tentunya harapan kita semoga ibadah salat Jumat kita di siang hari ini serta semua ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin azzanallahu wa iyyakum. Ramadan tinggal menghitung hari. Bahkan bukan tinggal menghitung hari, tinggal menghitung jam, jemaah. Sekalipun tinggal menghitung jam, bukan berarti sudah ada jaminan buat kita semua pasti akan ketemu dengan bulan suci Ramadan. Gak ada jaminan, jemaah. Tidak ada di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwasanya sisa umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita jalani di alam dunia ini akan mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya kita nggak akan pernah tahu kapan ajal kita tiba. Makanya kita cuma bisa berharap. Udah gitu harapan kita pun diiringi dengan kecemasan. Oleh karenanya tidak ada yang paling pas untuk kita lakukan agar benar-benar Allah mempertemukan kita dengan tamu istimewa, dengan momen yang sangat dirindukan oleh semua orang-orang yang beriman. Tidak lain di antara jalan terbaiknya adalah kita meminta, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa ini juga disampaikan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Saking pengennya mereka tuh bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, rengekkan doa mereka. Bukan mereka sampaikan tatkala tinggal menghitung hari atau menghitung jam Ramadan akan tiba dengannya, tidak. Tapi 6 bulan sebelum Ramadan tiba, setengah tahun sebelum Ramadan tiba, generasi terbaik umat ini sudah menyampaikan rengekannya kepada Allah. Allahumma sallimni ila Ramadan. Wahai Allah, sampaikanlah diriku agar bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Wa sallim li Ramadan. Sampaikanlah Ramadan kepada diriku ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tatkala Allah memperkenankan dirinya bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia bisa melaksanakan beragam macam variasi ibadah. Harapan dia adalah semoga semua ibadah yang dia kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apalah artinya diri kita jika dihadapkan dengan para sahabat, generasi termulia. Allahu Akbar. Nggak ada apa-apanya. Jikalau sahabat saja menunjukkan hirs, semangat yang luar biasa, agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan lewat munajat yang mereka sampaikan kepada Allah, tentu seharusnya kita jauh lebih bersungguh-sungguh untuk menyampaikan doa-doa permintaan kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Ramadan ini momen yang sangat istimewa. Bulan yang menjadi sebab dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Pahala ibadah, amal saleh, ketaatan yang kita lakukan, maka Allah akan lipat gandakan. Bayangkan, siapapun di antara kita yang boleh jadi sudah punya rencana akan berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah, maka umrah di Ramadan menjadi amat sangat spesial. Karena dia berbeda nilainya di sisi Allah. Umrah di Ramadan, maka nilai pahalanya kahajjati ma'i. Itu seperti pahala haji. Udah gitu, hajinya pun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa jemaah. Ramadan begitu amat sangat istimewa. Karena kita akan bertemu ketika kita menunjukkan totalitas di dalam beribadah kepada Allah, khususnya di momen 10 hari terakhir, kita akan bertemu dengan satu malam yang nilainya khairum min alfi syahr. Dia lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yang kalau kita konversikan dalam bentuk tahun, 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lamanya. Ketika saat itu kita beribadah, yang pada saat itu adalah Allah takdirkan Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita seperti kita melaksanakan yang selama 83 tahun full isinya ibadah. Allahu Akbar. Bulan yang dimana kita merasakan bagaimana nuansa syurgawi itu benar-benar terasa jemaah. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika tiba bulan suci Ramadan, maka Allah bukakan lebar-lebar pintu surga. Maksudnya Allah permudah bagi setiap hambanya untuk menunjukkan ketaatannya. Makanya Ramadan, di momen Ramadan kita baca Al-Quran per hari 1 juz. Terasa begitu ringan. Karena Allah mudahkan. Nuansa surga. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup rapat-rapat pintu neraka. Maksudnya Allah persempit akses jalan bagi setiap hambanya untuk melakukan perbuatan dosa. Dan yang terakhir di ujung hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasuffidatis syayatin, faktor eksternal yang sering membuat kita nggak bisa maksimal beribadah kepada Allah, yaitu godaan syaitan. Para syaitan di Ramadan mereka dibelenggu. Makanya jika Ramadan momen terbaik untuk kita menunjukkan kualitas ibadah yang paling maksimal, tapi ternyata kita gagal, maka khawatir. Kita termasuk apa yang pernah disampaikan oleh Jibril alaihissalam tatkala Jibril alaihissalam berdoa. Dan doanya diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berdoa adalah aminun fis sama, makhluk yang paling terpercaya yang ada di langit. Yang mengaminkan aminun fil ardi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling terpercaya yang ada di muka bumi. Apa doa Jibril? Jibril berkata, "Raghima anfu rajulin." Kalimat pembuka doanya udah enggak enak didengar. Betapa celaka seorang hamba. Jibril alaihissalam mendoakan kecelakaan. Buat siapa? Man adraka Ramadan falam yughfar dzunubah. Kamakal. Betapa celaka seseorang yang tatkala dia dapat kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena pada saat dia dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, dia tidak bisa maksimalkan Ramadan tersebut sebagai momen terbaik untuk menunjukkan pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bisa menunjukkan atau merasakan nuansa yang begitu nikmat beribadah, mendekat kepada Allah? Sujud, meneteskan air mata, memohon ampun atas semua kesalahan. Tidak akan pernah bisa kita dapatkan momen terbaik itu kecuali di Ramadan, jemaah. Ramadan semua menjadi maksimal, jemaah. Kita tahu qiyamul lail di luar Ramadan ada. Sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita bisa kerjakan salat malam. Akan tetapi menjadi berbeda ceritanya ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ketika di luar Ramadan boleh jadi kita mencoba bertanya kepada para ahlul ilmi,
Berapa jumlah bilangan rakaat yang paling minim yang masih boleh untuk kita kerjakan di dalam rangka menghidupkan malam-malam yang kita lewati di dalam kehidupan kita. Maka para ulama fikih mengatakan silakan Anda hidupkan malam yang kita jalani dalam kehidupan ini dengan melaksanakan 1 rakaat witir, itu boleh. Akan tetapi nggak ada ceritanya orang di Ramadan melaksanakan salat malam 1 rakaat. Tidak ada jemaah. Minimal 11 rakaat. Semua ingin menunjukkan totalitas yang luar biasa di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amat sangat celaka ketika momen terbaik ini yang dimana Allah sangat mendukung kita untuk menjadi taat, tapi kita tidak bisa menunjukkan ketaatan yang maksimal. Apa yang menjadikan seseorang menjadi gagal? Padahal Ramadan adalah bulan yang amat sangat istimewa. Tapi banyak juga orang yang gagal. Gagal di puasanya, Nabi sudah sampaikan, rubba saimin. Nabi membuka dengan kata-kata rubba. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa. Kita tahu puasa ini luar biasa, ibadah azim, ibadah azimah, ibadah yang sangat agung. Yang nilai pahalanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, aku yang nanti akan memberikan ganjaran pahalanya. Para ulama hadis menjelaskan, kalau redaksinya seperti ini, ketika kita bertanya berapa kali lipat ganjaran pahala yang akan kita terima dari ibadah puasa yang kita kerjakan, Ustaz. Maka para ulama katakan, karena redaksinya aku nanti yang akan memberikan ganjaran pahalanya, kata Allah, berarti ganjaran pahala bagi orang-orang yang berpuasa ghairu mahdud, ay bi ghairi hisab, tanpa terbatas, enggak ada batasnya, unlimited jemaah. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba saimin hadzuhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia enggak mendapatkan ganjaran pahala yang enggak terhingga itu kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rubba. Kalau bapak-bapak tanya dalam konteks gramatikal bahasa Arab, rubba ini apakah mencapai 50%? Ustaz? Kalau 50% itu nisfu, setengahnya. Kalau rubba aktsar min 50%, lebih dari 50%. Itu bisa 60%, 70%, 80%, 90%, bahkan lebih dari itu. Siapa mereka? Yang gagal di Ramadan. Puasanya hanya dapat lapar dan haus saja. Begitu juga salat malam. Yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan motivasi bagaimana nilai pahalanya luar biasa, padahal durasi tarawih kita mungkin 30 menit, agak lamaan sedikit ya, paling 40 menit, jarang yang lebih dari itu ya, di masjid-masjid atau musola yang ada di negeri kita rata-rata seperti itu, nggak sampai 1 jam. Tapi kita dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam di bulan suci Ramadan, maksudnya salat tarawih bersama imam. Imam selesai, dia selesaikan juga tarawihnya. Jadi ini tambahan ilmu sedikit, jangan 8 rakaat pulang duluan. Ikut bersama imam. Paling hanya menambah beberapa durasi, beberapa menit lagi durasinya. Kenapa? Kalau antum bertanya, emang enggak boleh Ustaz? Jawabnya boleh. Boleh. Namun Anda merugi. Kenapa? Karena Nabi tawarkan kalau kita menyelesaikan salat tarawih kita sampai imam selesai, kita selesai. Kita ikut di satu masjid yang 11, imam 11 sudah selesai, kita selesai. Kita ikut di satu masjid satu waktu, boleh jadi diterapkan konsep 23 rakaat. 23 rakaat imam telah menyelesaikan salatnya, kita selesai. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat bagi dirinya seperti dia melaksanakan salat semalam penuh, jemaah. Tapi ternyata sama seperti puasa. Nabi juga mengatakan bahwasanya rubba qaimin. Betapa banyak orang-orang yang salat malam di Ramadan. Mereka melaksanakan salat tarawih. Dia nggak dapat ganjaran pahala semalam suntuk. Kecuali dia hanya mendapatkan as-sahar wa ta'ab. Dia hanya dapat begadang dan rasa lelah saja jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معاشر الحاضرين رحمني الله وإياكم. Sebagai penutup khutbah kita di kesempatan siang hari ini, kami akan sampaikan tips-tips yang disampaikan oleh para ulama agar kita nggak gagal di Ramadan, jemaah. Di antaranya, jangan mengandalkan kemampuan diri, jemaah. Sekalipun boleh jadi seiring usia kita yang angkanya sudah banyak, berarti pengalaman kita ketemu Ramadan juga banyak. Setiap tahun anak ketemu Ramadan. Tapi itu bukan jaminan kita bisa sukses, jemaah. Kita bisa sukses di Ramadan jika Allah memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita hayati doa-doa yang kita baca dalam zikir pagi dan petang. Ada di situ ungkapan kita yang kita sampaikan kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kita enggak mau mengandalkan kemampuan diri kita walaupun sekejap mata. Kita selalu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ramadan syahrul ibadah, bulannya ibadah, Pak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Makanya kata para ulama menjelaskan tentang tafsir ayat ini, pasangan ibadah ini agar kita bisa maksimal melaksanakannya, maka tidak lain pasangan ibadah itu adalah permintaan tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon agar Allah berikan keistiqamahan, agar kita tidak hanya semangat ibadah di momen-momen awal saja, tapi kemudian momen pekan berikutnya pada Ramadan yang kita jalani kita tinggalkan masjid dan musala. Kan itu terjadi. Ini gambaran orang-orang yang ibadahnya tidak istiqamah. Maka mintalah istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang sering membuat kita berat, enggak betah beribadah lama-lama, itu karena banyak dosa yang masih ada di pundak kita. Dosa yang meninggalkan nuktatun sauda, nokta hitam di hati kita, yang kita belum bertobat kepada Allah, belum beristighfar. Karena kalau kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah, kita bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang telah bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima, itu seperti orang yang tidak melakukan, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa, jemaah. Ini jemaah. Karena dosa itu menjadi beban. Wa wada'na 'anka wizrak. Kami telah singkirkan dosa dari dirimu. Alladzi anqadha dhahrak. Karena dosa itu membebani dirimu. Semoga yang sebentar ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم